Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa kebiasaan yang dapat merusak pompa akuarium yang kita gunakan di akuarium kita ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita hindari agar pompa yang kita gunakan itu awet, bisa digunakan berbulan-bulan bahkan tahunan ya. Nah, kebiasaan yang dapat merusak pompa akuarium yang pertama adalah tidak membersihkan baling-baling pompa setiap bulannya. Jadi saya sarankan untuk pompa akuarium ini dibersihkan baling-balingnya setiap bulannya ya. Nah, kenapa dia harus dibersihkan? Karena di baling-baling itu biasanya tumbuh lumut ataupun lendir ya, yang membuat kinerja putaran baling-baling itu akan melemah teman-teman. Kemudian di baling-baling itu biasanya akan ada kotoran ya, seperti kapas ya, padahal di dalam akuarium saya ini tidak ada ya kotoran, tapi di baling-balingnya bisa ada seperti tali dan lain sebagainya teman-teman. Jadi itu harus dibersihkan setiap bulannya ya. Jadi rutin 1 bulan sekali dibersihkan, jangan kita tidak bersihkan. Kemudian kebiasaan yang kedua yang bisa merusak pompa akuarium adalah ketika kita mau membersihkan nih, kita mau ngangkat pompa, biasanya kita tidak tarik di sini ya, tarik bagian yang dop untuk menempel di kaca akuarium, tapi kita tarik kabel pompanya teman-teman ya. Nah, jadi kabel listrik ini kalau kita tarik, memang ya 1-2 kali kita lakukan memang tidak terjadi apa-apa. Kalau sering kita lakukan, maka yang terjadi adalah sambungan antara kabel dan di sini di coran ke dinamo pompa ini itu bisa rusak teman-teman, dan akhirnya nanti timbul kebocoran listrik teman-teman. Itulah yang menyebabkan air akuarium itu bisa nyetrum teman-teman, ada setruman ya, ada aliran listrik di akuarium kita. Jadi untuk membersihkan pompa, misalnya kita mau angkat pompanya itu kita angkat ya, kita lepaskan dopnya ya. Kalau misalnya akuariumnya tinggi seperti saya ini pakai kursi, lepaskan dop yang menempel di kaca bagian bawah, baru angkat pompanya ya. Tergantung bagaimana teman-teman settingnya ya. Kalau saya biasanya ngangkatnya, saya lepaskan dulu ininya, ini pipa inputnya ini saya lepaskan, baru saya lepaskan pompanya teman-teman. Jangan tarik kabelnya, itu adalah kebiasaan yang bisa merusak pompa akuarium kita. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga yaitu kita menggunakan pompa tidak sesuai dengan kebutuhan akuarium kita. Jadi kalau misalnya pompa akuarium itu sudah didesain sesuai dengan kapasitas air ya, kapasitas air dan ukuran akuarium. Contoh, di 4000 liter per jam biasanya digunakan rata-rata di akuarium 120 cm sampai dengan 150 cm dengan top filter seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan pompa besar ya, misalnya lebih dari 4000, sebenarnya bisa saja, cuman ya dari segi filternya kemungkinan tidak bisa menampung debit air yang besar teman-teman. Nah, kalau kita misalnya menggunakan pompa lebih kecil dari misalnya dari kebutuhan akuarium, misalnya di akuarium 150 cm kita pakai pompa 1400 liter per jam atau 1500 ya, yang kecil di bawah 2000 lah ya, itu tentu saja bisa merusak kinerja pompa teman-teman. Kenapa demikian? Karena pompa ini dia menyedot air ya, dia akan mendorong air ke atas ya, mendorong air ke atas, kemudian masuk ke filter talang mekanisnya. Jadi kalau misalnya kita gunakan pompa yang kecil ya, kekuatannya kecil, itu dorongannya akan kuat teman-teman, akan melemah ya ke sini. Teman-teman perhatikan, kalau misalnya ya, ukuran pipanya seperti ini, kita pakai pompa yang kecil, maka dorongannya
akan lambat teman-teman, akan lambat karena ini secara tingginya saja akuarium ini sudah 65 cm. Kemudian di sininya ya sekitar 30 cm, naik sedikit ya 40 cm, jadi sekitar 1 meteran. Jadi kalau misalnya pompa 1400, 1500 biasanya dorongannya memang di atas 1 meter, tapi kekuatannya tidak real 1 meter, dia bisa dorong ke atas teman-teman. Jadi dengan kekuatan seperti itu, maka yang terjadi kinerja pompanya akan menurun dan itu lama-lama akan merusak pompanya teman-teman. Jadi gunakanlah pompa sesuai dengan kebutuhan akuarium. Kalau misalnya pompa kecil 2000 ke bawah itu biasanya di akuarium 50, 60 cm, 80 cm ya, seperti itulah, di bawah 1 meter. Dan untuk 90 cm, 1 meter, 120 ya biasanya pakai 2000 sampai 4000 lah, tergantung filter yang kita gunakan. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau pompanya kekecilan, akuariumnya besar, memang ya daya listriknya rendah, tapi ya pompanya lama-kelamaan cepat rusak. Karena saya sudah pernah gunakan di akuarium ini ya, saya pakai 2 pompa. Yang sebelahnya itu saya pakai 1200 liter per jam. Itu pompa, lama-lama pompanya melemah teman-teman, daya dorongnya itu lemah. Saya gunakan di tank 60 cm pun jadi lemah teman-teman, karena ya baling-balingnya bekerja ekstra yang mendorong air ke atas terlalu tinggi, sehingga yang terjadi adalah pompa daya dorongnya itu berkurang teman-teman. Seperti itulah ya. Kemudian yang terakhir, menghidupkan pompa itu di tempat yang kering ya, atau di luar air. Jadi kalau pompa akuarium ini, kalau misalnya kita kuras nih ya, kita kuras total, pompanya harus dimatikan teman-teman ya, pompanya harus dimatikan. Karena kalau pompa ini hidup di air yang kering, itu pengalaman saya itu pompanya bisa berisik teman-teman. Mungkin karena ya faktor gesekan dan lain sebagainya, saya kurang ngerti juga. Tapi kalau pompa lama dihidupkan di air kering ya, di atas air, itu biasanya pompanya akan berisik teman-teman. Kemudian yang kedua, pompa dinamonya itu bisa terbakar teman-teman. Jadi pengalaman ini saya dapat dari pompa akuarium saya gunakan untuk kuras kolam. Jadi kolamnya udah kering, pompanya masih hidup ya, itu lama-kelamaan pompanya jadi berisik ya, berisik sekali. Beda dengan pompa yang di dalam air seperti ini, dia berisik tapi tidak terlalu berisik sekali teman-teman. Jadi kebiasaan menghidupkan pompa di luar air ya, pompa akuarium ini, pompa celup ini, itu bisa membuat kinerja pompa menurun ya, jadi berisik dan bisa merusak pompanya teman-teman. Jadi memang pompa akuarium ini didesain ya di dalam air teman-teman, ya kita gunakan di dalam air seperti ini. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman pakai pompa celup ya, usahakan pompanya terendam dalam seperti ini ya, jangan mengambang seperti ini terlalu rendah atau mendekati air ya. Misalnya air saya segini nih, pompanya segini, jadi bisa rusak pompanya teman-teman. Jadi kalau di dalam air seperti ini, panas dari dinamo yang dihasilkan dari putaran dinamo itu ya, itu bisa teredam oleh air yang banyak ya. Jadi didinginkan oleh air akuarium kita teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak pompa akuarium. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.